semuanya, perkenalkan nama saya Restinanda dari Pangkalan Mata Kristina Tiahahu. Jadi di sini saya akan membahas 4 poin dalam SKU Penegak Bantara, yaitu poin nomor 11, 12, 13, dan 14. Poin nomor 11, yaitu isi AD dan ART Gerakan Pramuka, yang berisi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang pengesahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka. Yang kedua, Keputusan Kuartit Nasional Gerakan Pramuka tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. Adapun pasal 3, yaitu bagian A, Pramuka berasaskan Pancasila. Bagian B, asas Pancasila diwujudkan dalam sikap dan perilaku dari setiap anggota gerakan pramuka. Selanjutnya, poin ke-12, yaitu sejarah kepramukaan di Indonesia dan dunia. Awal mula sejarah kepanduan di Indonesia ditandai dengan munculnya cabang kepanduan milik Belanda yang bernama Netherlands Pathfinders Organisation atau NPO pada 1912. Kemudian berubah menjadi NIPV, Netherlands Indies Pathfinders Vereniging atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda di tahun 1916. Pada tahun 1916, Mangkunegara VII membentuk organisasi kepanduan Indonesia yang pertama dengan nama Japanese Pathfinders Organisation atau GPO. Dengan lahirnya GPO, justru memicu pergerakan nasional lainnya untuk membuat organisasi sejenis seperti Hizbul Waton (HW) tahun 1918, Jongjawa Pathfinders (JJP) tahun 1923, National Indonesian Pathfinder (NITGP), National Pathfinders NNP, Pandu Pemuda Sumatera PPS, dan masih banyak lagi. Konsep penyatuan organisasi pramuka kepanduan dimulai pada tahun 1926, yaitu dengan lahirnya Indonesia Pathfinders Organisasi (NPO) sebagai bentuk peleburan dua kepanduan Joint Indonesian Pathfinders Organisasi (GPO) dan National Pathfinder Organisasi (NPO). Semakin banyaknya organisasi kepramukaan kepanduan milik Indonesia, akhirnya Belanda melarang penggunaan istilah Pathfinders. Maka dari itu, Kiai Haji Agus Salim menggunakan nama Pandu atau Kepanduan untuk nama organisasi pramuka di Indonesia. Setelah deklarasi Sumpah Pemuda, kegiatan pramuka semakin diminati dengan ditandai berdirinya Pandu Pemuda Sumatera (PPS) pada tahun 1930, Persaudaraan Terpandu Indonesia (PAPI) pada tahun 1931. Kemudian pada tahun 1938 terbentuklah Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia (BPPKI). BPPKI melakukan kegiatan perkemahan kepanduan Indonesia umum (Perkino). Perkemahan itulah yang menjadi cikal bakal kegiatan Jambore sampai saat sekarang ini. Adapun sejarah kepramukaan di dunia yang didirikan pada tanggal 25 Juli 1907, yang saat itu Robert Baden-Powell menjabat sebagai Letnan Jenderal Militer Inggris mengadakan perkemahan. Diketahui sejak kecil, Robert Baden-Powell menaruh perhatian pada alam dan sangat suka menjelajahi hutan yang ada di sekitar sekolahnya. Ketika dia bekerja sebagai seorang perwira militer dan ditugaskan ke berbagai peperangan, ia ditugaskan memimpin kepanduan. Setelah perang, Robert Baden-Powell mengelola Institute Scouting bagi anggota muda dan mengadakan kegiatan perkemahan selama 8 hari di Pulau Bronsey. Pulau Bronsey merupakan pulau terbesar di Pelabuhan Puli, Dorset, Inggris. Satu tahun setelah perkemahan, Robert Baden-Powell menulis buku yang berjudul Scouting for Boys, yang menceritakan tentang prinsip dasar kepramukaan. Setelah itu, Robert Baden-Powell juga mendirikan gerakan kepanduan yang hanya diikuti oleh laki-laki, yaitu Scouting for Boys. Buku panduan gerakan kepanduan ini karyanya menyebar ke seluruh dunia dengan berbagai macam bahasa. Pada 1910, Baden-Powell memutuskan pensiun dari tentara dan mencurahkan seluruh waktunya untuk pramuka. Pada 1912, bersama adiknya Agnes, Baden-Powell membentuk pramuka untuk perempuan yang disebut Girl Guides, yang kemudian dikenal dengan nama Girl Scouts. 4 tahun kemudian,
Pada 1916 didirikan kelompok pramuka siaga dengan nama KAP, Anak Segala. Pedoman kegiatannya dilaksanakan berdasarkan buku yang berjudul Jungle Book, karya Rudyard Kipling. Kepanduan yang semakin berkembang membuat Robert Baden-Powell membentuk Rover Scout, yang yaitu organisasi yang mewadahi pemuda yang telah berusia 17 tahun pada tahun 1918. Pada tahun 1920, diadakanlah Jambore Dunia yang pertama yang dilaksanakan di Olympia Hall, London. Beliau mengundang pramuka dari 27 negara untuk ikut serta dalam acara tersebut. Saat itu pula lah Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Sedunia, Chief Scout of the World. Poin ke-13 yaitu dapat menggunakan jam, kompas, dan tanda jejak. Pengertian jam. Jam adalah sebuah unit waktu. Lama sebuah jam adalah 1/24 hari. 1 jam bisa dibagi menjadi unit waktu yang lebih kecil lagi. 1 jam terdiri dari 60 menit 3.600 detik. Pukul juga menunjukkan satuan waktu. Jam bermakna masa atau jangka waktu, sedangkan pukul bermakna saat atau waktu. Dalam bahasa Indonesia, jika ingin mengungkapkan saat atau waktu, digunakan kata pukul. Jenis-jenis jam ada berupa jam pasir, jam matahari, jam digital, dan lain-lain. Selanjutnya, cara menggunakan kompas. Yang pertama, letakkan kompas kalian di atas permukaan yang datar. Setelah jarum kompas tidak bergerak lagi, maka jarum tersebut menunjuk ke arah utara magnet. Yang kedua, bidik sasaran melalui visir dengan kaca pembesar. Miringkan sedikit letak kaca pembesar kira-kira 50 di mana berfungsi untuk membidik ke arah visir dan mengintai angka pada dial. Yang ketiga, apabila visir diragukan karena kurang jelas dilihat dari kaca pembesar, luruskan saja garis yang terdapat pada tutup dial ke arah visir, searah dengan sasaran bidik agar mudah dilihat melalui kaca pembesar. Selanjutnya, tanda jejak atau tanda medan. Seorang pramuka tidak cukup hanya mahir di arena pelatihan saja. Tentunya kita dituntut untuk dapat pula mahir berlatih di alam bebas. Sebuah contoh, ketika kita disuruh berkemah, tentunya kita mendapat tugas dari kakak pembina, di mana tugas itu akan dapat kita laksanakan ketika dapat membaca tanda-tanda jejak yang dibuat oleh kakak pembina kita. Apabila tanda itu tidak mampu kita baca dengan baik, maka kemungkinan besar kita akan tersesat atau melakukan kesalahan. Dalam pramuka, tanda jejak selalu bersifat rahasia. Untuk membuat tanda jejak dapat dipakai batu, kayu, ranting, goresan, rumput, dan lain sebagainya. Ada pula tanda-tanda alam. Pramuka adalah pecinta alam. Karena terlalu cintanya, maka harus mengenal tentang alam dan tanda-tandanya. Berikut pengenalan alam sekitar kita yang sering kita temui saat berkemah. Selanjutnya, ada pula tanda-tanda lain apabila cuaca akan buruk. Yang pertama, kucing akan duduk membelakangi api sambil mengusap-usap kepalanya dengan kaki depannya yang dibasahi dengan mulutnya. Yang kedua, bila anjing menggali tanah untuk menyembunyikan tulangnya. Yang ketiga, burung-burung membasahi bulunya dengan paruhnya. Yang keempat, bila bau bunga tercium semerbak sekali. Poin ke-14 yaitu dapat menjelaskan bentuk pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing dengan sepenuh hati. Sila kedua, menolong teman tetangga atau orang lain yang sedang terkena musibah dengan ikhlas. Sila ketiga, rela berkorban demi kepentingan orang lain tanpa pamrih. Sila keempat, tidak memaksakan kehendak atau pendapatnya kepada orang lain. Sila kelima, berlaku adil terhadap teman, misalnya tidak memilih-milih teman berdasarkan kekayaan atau gaya hidupnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.